Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak berjumpa, berbincang di channel ini, gitu. Nah, pada kali ini saya akan sedikit membuat konten obrolan terkait dunia pendidikan dan anak-anak. Jujur, ke pembuatan video ini terdorong karena saya selaku pendidik di pondok pesantren. Nah, terkadang ada kasus miss-miss yang sering terjadi gitu antara anak pendidik dan juga orang tua yang mendidik di rumah gitu. Oke. Nah, apa sih biasanya kesalahannya? Kesalahan di sini bukan bisa dibilang fatal masuk, bisa dibilang tidak begitu fatal juga bisa gitu. Oke, kesalahan yang sering terjadi adalah ketika seorang wali murid atau orang tua yang memiliki anak, kemudian naruh anaknya di pesantren atau di lembaga pendidikan apapun. Kemudian dia menganggap seluruh urusan pendidikan itu selesai ketika dia menyekolahkan anak pada lembaga tersebut atau ketika dia menaruh anak di pesantren tersebut. Nah, mereka menganggap itu hal yang sepele gitu. Ketika saya taruh anaknya, ya udah selesai tanggung jawab saya dan lost control terhadap anak gitu. Nah, di sini kita akan sedikit membahas terkait bagaimana proses pendidikan seorang anak gitu, dari awal dia muncul kehidupannya di dunia sampai kemudian dia bertumbuh kembang, kemudian dia menjadi seorang manusia yang dewasa. Oke. Di sini saya tidak menggunakan banyak penelitian riset ya, mungkin nanti 1-2 saya ikuti beberapa jurnal gitu, tapi untuk mayoritasnya itu saya akan menjadikan buku Tarbiyat wa Ta'lim yang dikeluarkan oleh Pondok Pesantren Gontor ini sebagai pedoman pembahasan saya gitu. Yang pertama ini pembahasan tentang masa anak dengan masa anak-anaknya gitu. Kenapa sih pembahasan awal itu harus dimulai dengan seorang anak dan masa kanak-kanaknya? Tidak dimulai dengan seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan dunia bapaknya, seorang anak dengan ruang lingkup temannya. Tapi kenapa harus seorang anak dengan masa kanak-kanaknya? Nah, jadi seorang anak dan masa kanak-kanaknya ini adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dua hal yang nggak bisa kita cut begitu saja dari kehidupannya. Karena dua faktor ini yang kemudian akan mempengaruhi fase dia di selanjutnya. Apakah kemudian dia akan tumbuh menjadi remaja yang sempurna, gitu, memiliki pemikiran yang sehat, tumbuh dengan tubuh yang sehat. Kenapa kok saya bilang ketika salah satu atau dua faktor ini tidak tercukupi dalam masa anak-anak, dalam dunia seorang anak yang tidak memiliki masa anak-anak gitu. Kenapa saya bilang ini pun berdampak kepada kesehatan? Ada sebuah pepatah yang mengatakan begini, al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat itu berada di tubuh yang sehat. Nah, ini pun hukumnya berlaku untuk kebalikannya. Tubuh yang sehat itu berada di akal yang sehat. Dan akal yang sehat pun berada di jiwa yang sehat. Gini. Oke, kita mulai. Di sini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nahl ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Oke, saya di sini tidak membahas tafsir ya, tapi saya di sini membahas konteks ayat terkait kebutuhan kita dalam ranah pendidikan anak. Gitu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan redaksi kepada kita atau meredaksi informasi bahwasanya ketika kita terlahir tercipta di dunia, ini pun sebagai informasi nih, bahwasanya kita ini semuanya terlahir daripada perut ibu kita, yang mana kita pernah dikandung selama 9 bulan, berproses tuh dari 0 sampai 9 bulan. Kita dikandung di perut
ibu, kemudian kita dilahirkan, kita keluar lewat rahim ibu, ini menunjukkan bahwasanya proses fitrah, bahwasanya hubungan laki-laki dan perempuan itu harus ada, pernikahan itu harus ada. Maka ayat ini secara tidak langsung konteksnya pun membantah konsep LGBT, konsep pernikahan sesama jenis. Hati-hati. Gitu. Karena nanti proses pendidikan yang gagal akan membawa pemahaman yang gagal pula dalam kehidupan seorang anak yang sedang bertumbuh. Gitu. Kita semua dikeluarkan dari perut ibu-ibu kita. Gitu. Nggak pernah ada sejarahnya seorang anak lahir dari perut bapaknya, seorang anak lahir dari rahim bapaknya, gitu. Tapi pasti ceritanya, alurnya, ya faktanya itu pasti anak itu keluar daripada kandungan perut seorang ibu, lahir dari rahim seorang ibu, gitu. Nah, di sini catatannya la ta'lamuna syai'an. Ketika seorang anak ini lahir, dia tidak mengetahui apapun. Dia tidak tahu tentang dunia, dia tidak tahu tentang knowledge, dia tidak tahu tentang science, dia tidak tahu tentang harta, dia tidak tahu tentang jabatan. Dia tidak tahu tentang apapun yang berkaitan dengan dunia ini ketika dia terlahir ke dunia. Gitu. Belum ada catatan sejarah yang saya menemukan ketika dia lahir dia kemudian megang kunci mobil Pajero, belum ada. Kemudian ketika dia lahir dia langsung pakai jas. Ketika dia lahir dia langsung mengerti dunia politik. Saya belum menemukan kasus seperti itu. Artinya, kita semua itu terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Lalu, karena dalam ketidaktahuan ini, maka seorang anak ini dalam proses tumbuh kembangnya, dalam masa-masa kanak-kanaknya ini akan lebih banyak mencari tahu. Maka dunia dia adalah dunia mencari tahu. Gitu. Yang namanya orang ini tidak tahu, itu tidak bisa disalahkan. Gitu. Kenapa? Karena berasal daripada ketidaktahuan. Gitu. Seandainya begini. Seandainya seseorang ini tidak tahu bahwasanya hukum memakam babi ini adalah haram. Gitu. Karena misalkan dia ditinggal di pedalaman yang sangat sulit akses terhadap informasi dan ilmu pengetahuan. Maka apakah kita bisa menyalahkan atas kesalahan-kesalahan yang terjadi baik itu dalam norma agama, aturan syariat ataupun norma-norma kehidupan manusia? Karena ketertinggalannya kelompok tersebut, daerah tersebut daripada peradaban pintu akses informasi yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa menyalahkan. Karena mereka melakukannya atas dasar ketidaktahuan. Gitu. La ta'lamuna syai'an. Nah, maka oleh karena itu banyak faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Gitu. Salah satunya orang tuanya itu sendiri. Makanya kata Nabi dalam hadis itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu pasti dalam keadaan Islam. Dalam keadaan fitrah, suci, bersih, tidak memiliki kesalahan dan tidak dapat dihakimi. Karena dia tidak mengetahui apapun. Gitu. Walaupun orang tuanya pezina, walaupun orang tuanya pemabuk, orang tuanya pejudi, ketika anak ini terlahir dari seburuk-buruknya orang tua, maka kesalahan orang tua itu tidak bisa diikutkan kepada anak. Tidak bisa dihakimi. Gitu. Wa ja'ala lakumus sam'a. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan pendengaran. Diciptakan tuh kemampuan untuk mendengar. Wal absar, kemampuan untuk melihat. Wal afidah, kemampuan untuk merasakan. La'alakum tashkurun. Gitu. Semoga dengan proses itu kita menjadi hamba yang bersyukur ketika kita tahu bagaimana proses Allah menjadikan kita dari makhluk yang tidak mengetahui apapun menjadi sosok yang mungkin sekarang mengerti dunia, mengerti banyak ilmu pengetahuan, mendapatkan banyak harta dalam kehidupan. Gitu. Kita kembali. Pertama, Allah ciptakan pendengaran. Gitu. Nah, ini ada beberapa pendapat gitu. Saya tidak perlu detailkan pendapatnya dari mana gitu. Tapi ada satu ungkapan yang begini. Proses pendidikan anak itu dimulai 15 tahun sebelum anak itu lahir. Artinya ketika anak itu remaja. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan bagian proses pendidikan anak itu adalah ketika
seorang anak ini berada dalam kandungan ibunya. Oleh karena itu sangat penting ketika kita mau mendidik anak. Banyak orang-orang tua yang baru menjadi orang tua atau baru mau menjadi orang tua yang berpikir bahwasanya proses pendidikan anak itu dimulai ketika anak kita lahir. Tidak. Ya, tapi dalam konsep Islam, dalam konsep tarbiyah, pendidikan anak itu bahkan dimulai 15 tahun sebelum anaknya terlahir. Ketika kita mau menjadi orang tua yang baik, pendidik yang baik, kita mau anak yang baik, maka perbaikilah diri kita terlebih dahulu pada masa remaja kita. Gitu. Lalu yang selanjutnya, ketika anak ini berada dalam kandungan, maka perdengarkan, anak ini sudah bisa mendengar, ya, sudah bisa menangkap suara-suara gitu, ya, kita bisa perdengarkan yang baik-baik, gitu. Nah, dalam masa kandungan ini seorang anak ini, calon anak ini sangat terikat terhadap emosional seorang ibu. Maka penting bagi kita untuk menjaga kondisi mental seorang ibu pada fase dia mengandung itu. Terkadang ada mitos, ya, entah mitos atau apa gitu dalam istilah seperti ini. Ketika seorang ibu itu ngidam, kita selaku suami ini diharuskan untuk memenuhi segala yang diinginkan oleh ibu yang sedang mengidam. Tujuannya apa? Agar si anak ini tidak encesan, tidak ngileran ketika lahir. Kalau ditangkap secara logika, bagaimana bisa nyambung antara keinginan seorang ibu yang sedang ngidam dengan anak yang akan terlahir nanti? Jauh, gitu. Tapi setidaknya ada pesan yang kita tangkap, gitu. Bayangkan, seorang ibu yang sedang mengandung dengan susah payahnya, yang mungkin bahkan memikirkan makan aja nggak ingat gitu, yang memikirkan pengen A, B, C aja nggak ingat gitu. Tapi satu momentum dia menginginkan sesuatu. Bayangkan betapa keinginannya itu, kayak hasrat keinginan harus tercapai itu harus. Sehingga itu berpengaruh kepada pola pikir seorang ibu, kepada perasaan seorang ibu yang sedang mengandung. Oke, kembali lagi kepada tadi pembahasan awal bahwasanya bayi yang terkandung itu ikatan emosional sangat kuat terhadap ibunya. Gitu. Dan karena sangat kuat, gejolak emosional yang terjadi dalam fase mengandung yang selama 9 bulan itu akan berdampak kepada bayi yang akan terlahir itu bagaimana. Makanya sebenarnya yang saya tangkap daripada mitos-mitos atau yang berkaitan dengan ibu yang sedang mengandung itu, pada akhirnya ketika kita pahami, kita mengerti, gitu, perhatikan ternyata terkait ngidam ini berkaitan dengan bagaimana seorang ayah menjaga emosional saat ibu yang sedang mengandung agar tetap stabil dan tidak ada terjadi gejolak emosional yang ke arah yang negatif, karena akan mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Gitu. Nah, lalu setelah dia terlahir, dia mampu mendengar. Yang selanjutnya, kalau di sini diisyaratkan dia mampu melihat. Maka oleh karena itu, ketika seorang anak ini terlahir, maka penting juga memberikan tontonan-tontonan yang baik, tontonan-tontonan yang bagus. Waktu itu, ketika saya baca ada artikel gitu, saya cari-cari tentang tumbuh kembang seorang anak, ternyata salah satu caranya adalah kita memberikan tontonan-tontonan yang baik. Tontonan-tontonan kartun dengan narasi cerita yang bagus, yang layak untuk konsumsi oleh seorang anak yang sedang bertumbuh. Gitu. Bukan berarti kartun itu tidak bagus, bukan berarti semua kartun itu juga bagus, tidak. Gitu. Terkadang ada kartun ini dia bagus, tapi ceritanya ini mungkin tidak layak untuk anak-anak. Nah, di antara artikel itu membahas terkait kartun. Ya, seorang anak itu yang baru terlahir atau dia sudah mampu melihat, gitu, sudah senang-senangnya nonton, sudah senang-senangnya melihat berbagai macam hal. Salah satunya adalah tidak memberikan tontonan-tontonan kartun yang mana komposisi warnanya terlalu cerah, gitu. Karena ketika kita melihat warna yang cerah, gitu, maka secara tidak langsung tubuh kita ini akan memaksa keluar sel-sel dopamin, sel-sel kebahagiaan, gitu.
Nah, inilah kenapa terkadang Ustadz saya nggak pernah memberikan tontonan yang buruk, tapi kok anak saya sering tantrum, gitu. Jangan panggil saya Ustadz lah, panggil aja Kak. Padahal saya tidak memberikan tontonan yang buruk, tidak memberikan edukasi yang buruk, saya tidak pernah mencontohkan hal yang buruk, tapi kok kenapa anak saya tantruman? Dikit-dikit tantrum ketika keinginannya itu harus terpenuhi, nggak bisa terlepas oleh HP, gitu. Bisa jadi kartun-kartun yang dipertontonkan kepada anak kita itu adalah kartun-kartun yang memiliki komposisi warna yang terlalu tinggi, terlalu cerah. Sehingga dari komposisi warna itu, sel otak itu dipaksa untuk memberikan rangsangan-rangsangan hormon kebahagiaan, dan secara tidak langsung seorang anak ini mengalami kecanduan rangsangan hormon kebahagiaan. Nah, inilah kalau bahasa narkobanya itu menjadi sakau, candu, gitu. Itu yang membuat anak ini menjadi tantrum, gitu. Nah, oke, kita cukupkan dulu sampai sekian ya. Lalu kita lanjut di pertemuan yang akan datang, mungkin di part video yang selanjutnya. Saya tidak mau video ini terlalu panjang, jadi pembahasan kita pertama dari ibu, ya ibu yang mengandung, gitu. Kalau misalkan dalam kandungan itu ada, kalau yang beragama Islam mungkin bisa diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, bisa diperdengarkan ceramah-ceramah tausiah, suatu hal-hal yang baik, gitu. Kalau misalkan dia beragama Kristen, mungkin bisa diperdengarkan lagu-lagu rohani gitu, yang nilai-nilainya positif. Atau mungkin kalau yang tidak memahami atau tidak mempercayai konsep agama, kalian bisa perdengarkan instrumen-instrumen musik yang beatnya tidak terlalu kencang, seperti musik-musik klasik, musik-musik jazz, itu bagus. Ya, gitu. Lalu jaga kestabilan hormon seorang ibu, gitu, karena itu akan berpengaruh terhadap anak, gitu. Ada satu hal ketika saya memperhatikan kasus, ya banyak anak yang mengalami kasus punya penyakit asma, punya penyakit anaknya sering sakit-sakitan. Ketika kami tanya gitu, terhadap ibunya, orang tuanya, apakah dalam proses mengandung anak ini ada terjadi satu fase seorang ibu mengalami depresi, tekanan mental, gejolak emosi tidak stabil, maka bisa kami pastikan ketika kami tanya dari beberapa wali murid mungkin atau beberapa orang yang berdiskusi dengan kami, itu bisa dikatakan 80-90% itu menyatakan hal yang demikian. Disitulah kami meyakini bahwasanya ternyata proses mengandung itu berpengaruh atau memberi dampak terhadap anak yang akan terlahir di dunia nanti. Nah, mungkin kita cukupkan sampai anak ini terlahir ya pada pertemuan ini. Mungkin nanti di video yang akan selanjutnya kita akan coba bahas bagaimana setelah anak ini lahir terus bertambah gitu. Oke, kita tutup. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk siapapun yang menonton video ini, baik wali murid maupun orang-orang yang hendak menjadi ibu, ya, atau mau memperbaiki pola asuh terhadap anak, ya, untuk mereka yang sudah menjadi orang tua. Salam pendidikan.